let your sun down and set me free. Everything of this world will fade. I'm pressing on till I see your face. I will live that your will be done. I won't stop till your kingdom come. 'Cause you are my freedom. We lift you higher, lift you higher. Your love never ending. Oh, oh, oh. You are alive in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. Oh, oh, oh. You are my freedom. We lift you higher. You are my freedom. We lift you higher, lift you higher. Your love never ending. Oh, oh, oh. You are alive in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. You are alive in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Kami segenap HKBP Sidoarjo mengucapkan selamat hari Natal bagi anak-anak kami sekolah minggu. Kiranya Natal ini membawa sukacita dan damai bagi kita semua. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, kita berdoa. Amin. Kita bernyanyi, hai dunia gembiralah. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Hai dunia gembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Kita lanjut ayat 2. Hai dunia, erukanlah rajamu penebus. Hai bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, puji-pujian, kemuliaan dan terima kasih kami persembahkan kepadamu, karena Engkau memberikan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kepada kami, manusia yang hina ini. Dia menderita sengsara, lahir di kandang domba, supaya kami menjadi kaya. Ajar dan bimbinglah kami dengan Roh-Mu, supaya kami mengenal kasih-Mu yang Engkau nyatakan dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus, tahu nggak sih, masih banyak banget orang yang menjadikan dunia ini segala-galanya dan melupakan Tuhan sebagai pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Yuk kita dengarkan liturgi ke-1 untuk melihat kebesaran Tuhan. Yohanes 1 ayat 1 sampai 2. Pada mulanya adalah firman.
firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Amin. Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Yohanes 1 ayat 4. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Yohanes 1 ayat 5. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Yohanes 1 ayat 16. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Halo adik-adik semuanya, selamat Natal tahun 2020. Akhirnya nih. Kak, rasa gak sih? Dingin banget. Sekarang lagi musim salju nih di sana nih, musim salju. Berarti nih Wow. Bang, berarti sekarang ini lagi Natal nggak sih? Iya bener banget. Wah. Ini aja, aduh aku kedinginan Kak. Aku kedinginan. Pasti banyak gara-gara banyak salju nih hari ini. Bener banget saljunya. Sekarang kan udah musim dingin, udah sering hujan nih tiap hari. Pasti rasanya kayak sore-sore itu nikmatin hujan itu enak banget gak sih Kak? Hujan Iya apa kan? salju Kak? Kita kan Indonesia hujan. Kita hujan ya. Tapi kita ini lagi syuting di Amerika, Iya, makanya di bersalju salju. gitu. Nah biasanya kan kalau misalnya hujan-hujan sambil ngangetin badan kita dengerin musik gak sih Kak? Iya, aku suka banget dengerin musik. Nah, Bener. aku punya satu lagu nih aku suka banget. Apa tuh? Kita bakal dengerin virtual choir dari adik-adik sekolah minggu. Oh lagi nyanyi lagu apa Kak? Ding dong lonceng Berbunyi. berbunyi. Oh tahu. Ayo aku udah gak sabar Iya, nih. Ayo denger. lihat. Check it out. Dong lonceng berbunyi, menggema di angkasa. Ding dong malam bernyanyi, terdengar suaranya. Gloria, Hosanna in excelsis. Gloria, Hosanna in excelsis. Bumi bergembiralah, berayun dan melangkah. Dan ayo, semua pun bersuka. Gloria, Hosanna in excelsis. Gloria, Hosanna in excelsis. Dengan bunyi-bunyian, langit penuh nyanyian, kerubin dan serafim, surga kemuliaan. Gloria, Hosanna in excelsis. Gloria, Hosanna in excelsis.
teman-teman, kita nggak boleh tinggi hati loh, karena itu dapat menghancurkan kita. Ingat, kita diciptakan Tuhan dari debu tanah. So, berhati-hatilah dalam tindakan ya. Yuk, kita dengarkan liturgi kedua. Kejadian 2 ayat 19. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Tibanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Kejadian 2 ayat 20. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Kejadian 2 ayat 23. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Kisah Para Rasul 17 ayat 26. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Aku ini rasanya damai banget ya, kayak banget hati ini habis ya. dengerin lagu Ding Dong, habis dengerin liturgi, rasanya itu kayak akhirnya ini udah hangat. Ini suasana Hangat ruangan rumah yang adain loh. Iya, yang hangat itu loh, ya ampun. Nah, habis gini mau apa sih Kak kita? Habis ini kita bakal lihat penampilan dari abang-abang remaja Pantoni. Oh, nggak abang remaja doang Kak. Oh iya, ada sekolah minggu. Ada sekolah minggu Wih, juga, keren banget ada di sekolah kan, minggu campuran ya. pantomin gini-gini. Ayo kita lihat ya, oke.
Savior, I come, quiet my soul. Remember, redemption's hill, where your blood was spilled for my ransom. Everything I once held dear, I count it all as lost. Lead me to the cross where your love poured out. Bring me to my knees, Lord, I lay me down. Rid me of myself, I belong to you. Oh, lead me to the cross. You were as I, tempted and tried, human. The Word became flesh, bore my sin and death. Now you're risen. Everything I once held dear, I count it all as lost. Lead me to the cross where your love poured out. Bring me to my knees, Lord, I lay me down. Rid me of myself, I belong to you. Oh, lead me to the cross, to your heart. Lead me to your heart. Lead me to your heart. Lead me to the cross where your love poured out. Bring me to my knees, Lord, I lay me down. Rid me of myself, I belong to you. Oh, lead me Wah, gawat. Akibat hasutan si iblis, manusia jatuh ke dalam dosa dan mereka kena hukum Tuhan. Teman-teman jangan sampai terpengaruh si jahat ya. Mari kita dengarkan liturgi ketiga. Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa yang telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada seluruh orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Roma 5 ayat 13. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia, tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Yesaya 24 ayat 5. Bumi cemar karena penduduknya. Mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan, dan mengingkari perjanjian abadi. Yesaya 24 ayat 6. Sebab itu sumpah serapah akan memakan bumi dan penduduknya akan mendapat hukuman. Sebab itu penduduk bumi akan hangus lenyap dan manusia akan tinggal sedikit. Seperti
lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesus ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Berkenan padamu, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesus ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Ia telah lahir untuk menebus dosa manusia, mati dan bangkit untuk seluruh umatnya. Kasih-Nya kekal untuk semua ciptaannya, melampaui semua kasih yang ada di dunia. Yesus namanya adalah sebuah anugerah, tak dapat dinilai dengan emas, perak, berlian. Hanya Dia yang mampu mengenal hatiku, dikala suka duka Dia hadir di hidupku. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesus ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Hanya kasih-Nya yang ada di hatiku. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesus ku rasakan selalu. Hanya kasih-Nya yang membuat kedamaian. Indahnya Natal di hatiku. Hanya Yesus satu-satunya sahabatku. Indahnya Natal di hatiku. Hanya Dialah yang memenangkan hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Dunia ini memang sudah penuh dengan dosa, tapi kita tidak boleh kehilangan pengharapan ya. Kita harus tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memulihkan hidup kita menjadi lebih baik. Mari kita dengarkan liturgi keempat. Mazmur 104 ayat 24. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya Kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaan-Mu. Mazmur 104 ayat 24. Betapa banyak perbuatanmu Tuhan, sekaliannya Kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaan-Mu. Mazmur 104 ayat 31.
Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Mazmur 111 ayat 3 dan 7. Agung dan bersemarak pekerjaannya dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh. Wah, bagus banget ya tadi penampilan dari adik-adik ya. Iya, liturgi sama pantoninnya. Oh my god, itu bagus banget. Gila sih. Apa-apa. Kayaknya tahun ini ada yang beda nggak sih? Iyalah Kak, lihat deh. Kan tadi aku di sini. Sekarang aku di sini. Beda banget ya. Ya ampun, lucu sekali. Yang lain. Apa nih Kak yang beda nih? Aku penasaran nih. Natal itu nggak kayak tahun-tahun sebelumnya nggak sih? Iya, bener banget. Tahun ini tuh kita harus di rumah. Iya, nggak bisa ngerayain Natal di gereja. Iya, bener banget. Habis ini Bang, ada penampilan dari adik-adik sekolah minggu sebuah musikalisasi puisi. Oh, jadi adik-adik sekolah minggu ini mau ngasih puisi tentang perbedaan Natal tahun ini. Wah, seru banget tuh. Pasti penasaran nih ceritanya gimana nih. Ayo langsung aja kita lihat. Yuk. Waktu kecil, kita semua merindukan Natal. Dan waktu pun berlalu. Hingga tahun 2020 pun tiba. Puji Tuhan, dengan hati yang bersyukur, aku masih bisa berkumpul bersama keluargaku. Walau aku ingat akan sesuatu, bahwa Natal tahun ini sangatlah berbeda, tak seperti biasanya. Oh, malam kudus, sunyi senyap, bintang gemerlap bercahaya. Malam ini, ku memperingati kelahiran Yesusku. Aku sangat mendambakan Natal yang indah. Hadiah baru, baju baru, penuh kedamaian dan kesukaan dalam kasih karunia-Nya. Tapi nyatanya, hal itu tidak kurasakan ya Tuhan di malam Natal ini. Selamat datang Yesus Tuhanku. Jauh dari surga tinggi kunjunganku. Tetapi, mengapa kami tidak bisa menyambutmu dengan bahagia seperti Natal sebelumnya? Mengapa kami tidak bisa bersuka cita ya Tuhan bersama-sama di rumah-Mu? Dan mengapa kondisi kami tidak mendukung keberadaan kami untuk menyembah-Mu? Dari pulau dan benua terdengar selalu terus. Ku mendengar bumi tidak sedang baik-baik saja. Bangsa kami dipenuhi dengan kacauan, sakitan, bahkan kematian. Mana damai itu Tuhan? Aku selalu menanti, selalu ku mencari, tapi tak kudapatkan sukacita atas negeri ini. Bersyukurlah. Bersyukur atas kasih setia Tuhan yang masih kita rasakan saat ini. Kasih Allah sungguh telah terbukti. Kasih Allah mau berkorban bagi aku, kamu, dan kita semua. Karena perbuatannya pada kita masih bisa menikmati dan merayakan Natal ini. Kabar tentang kegembiraan dan sukacita, hal yang selalu ku nantikan. Tetapi ya Tuhan, biarlah mulut kami selalu mengucap syukur atas segala hal yang telah Kau beri. Biarlah hati kami selalu percaya walau tak dapat melihat semua rencana-Mu ya Tuhan, sebab pengharapanku hanya kepadamu. Mari kita sama-sama bergandengan tangan, berdoa,
memohon. Tuhan, kami rindu bumi kami dipulihkan. Kami semua percaya sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Dan terlebih dari semua itu, kami lebih rindu lagi ya Tuhan, hati kami dipulihkan. Pengharapan ini telah datang, bintang-bintang bersinar terang. Mari kita sambut Sang Raja, mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Selamat Natal untuk kawan-kawanku dimanapun kalian berada. Ingat bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita. What child is this who laid to rest on Mary's lap is sleeping, whom angels greet with anthem sweet, while shepherds watch our keeping. Why lies he in such mean estate, where ox and lamb are feeding? Good Christian, fear for sinners here, the silent word is pleading. This is Christ the King, whom shepherds guard and angels sing. Haste, haste to bring him light, the babe, the Son of Mary.
King of Kings salvation brings. Let loving hearts enthrone Him. Raise, raise the song on high. The Virgin sings her lullaby. Joy, joy, for Christ is born, the babe, the Son of Mary. Adik-adik sekolah minggu dan remaja, sekarang saatnya kita penyalaan lilin. Disiapkan hati dan pikiran kita dan juga lilinnya ya. Seribu lilin nyalakan di tengah dunia, biar sinarnya menyatakan kemuliaan sorga. Hai bintang indah Bethlehem, kiranya sinarmu bawa harapan dan damai, bahagia di kalbu. Bawa harapan dan damai, bahagia di kalbu. Meskipun kita punya banyak sekali dosa, tapi kasih Tuhan yang besar selalu beserta kita. Yuk kita dengarkan liturgi kelima. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Yohanes 15 ayat 9 sampai 10. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Seperti aku telah menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. 1 Yohanes 3 ayat 1. Lihatlah betapa besarnya kasih yang karuniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah, karena dunia tidak mengenal kita dan dunia tidak mengenal Dia. Where are you, Christmas? Why can't I find you? Why have you
Christmas is here everywhere. Oh, oh, oh. Christmas is here if you care. Oh, oh, oh. If there is love in your heart and your mind, you will feel like Christmas all the time. I feel you, Christmas. I know I found you. You never fade away. Fade away. The joy of Christmas stays here in silence. Feel each and every heart with love. Where are you, Christmas? Fills your heart with Dalam kehidupan manusia yang semakin hari semakin jahat dan kena hukum Allah, tetapi Allah senantiasa memberikan sukacita bagi kita melalui juru selamat. Mari kita dengarkan liturgi terakhir, liturgi ke-6. Yohanes 5 ayat 35. Ia adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Yohanes 5 ayat 36b. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentangku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hello. Kok gitu? Lo mau gue ngomong apa nih? Ih, aku kalau keinget-inget ya, keinget-inget itu drama kita. Oh, aku buat jadi karakter ibadah. anak nakal ya? Iya. Cocok banget emang abang ini jadi anak nakal. Ini kan karakter anak baiknya. Masih inget kan ya drama itu kan ya? Semuanya. Nah, itu nanti habis gini kita mau lihat lagi nih versi full movie. Iya, bener banget. Jadi selama ini kan cuma potongan-potongan nih. Nah, habis gini kita mau lihat kenakalan-kenakalan dan kebaikan-kebaikan dari anak-anak nakal sama anak baik. Namanya siapa, Kak? Butet sama Ucok. Kita lihat sama-sama ya. Halo Pak, kenapa Pak? Ada apa? Halo, lagi sibuknya kau? Iya Pak, ini lagi sibuk masak ini Pak. Kenapa Pak? Jadi gini loh, tanggal 24 mau pulang aku. Seriusan Pak, pulang kau? Iya mau pulang, tapi jangan dengan anak ya biar surprise nanti. Oke Pak, oke Pak. Udah balik kerjaku dulu ya. Oke Pak, ya semangat ya Pak kerjanya. Iya. Halo anak-anakku, lagi ngapain? Lagi belajar, Mak. Lagi belajar apa kau, Butet? Matematika, Mak. Susahnya? Mak, aku
sih Butet. Ada yang susahnya Butet? Udah kok, Mak. Bisa aku ya? mah susah mah aku mah. Untuk belajar apa? Iya, aku belajar fisika ini loh mak. Tapi nggak apa-apa sih. Bisanya kau? Loh, tapi kalau guruku itu kalau aku nggak apa-apa katanya soalnya aku pintar di sekolah. Pintar, oke, bagus. Harus orang pintar ya, biar Iya. banggain mama bapak. Iya mak. Belajar kau ya yang bener ya. Salam Butet ya. Kenapa? Mak, mau Iya, Natal. Mak. Mau Natal loh mak. Aku kan mau hadiah mak. Hadiah apanya kau, Cok? Aku mau hadiah mobil-mobilan yang BMW mak. Kalau kau Butet mau hadiah apa sama bapak? Gak ada, Mak. Aku kangen papa aja. Peres. Aku mau hadiah kok aku sih. salah beli? Iyalah, kalau bapak pulang itu ya hadiah. Mana Ya ada udah, kayak tunggu gitu. aja. Kita berdoa bersama-sama biar bapak cepat pulang. Bapak Iya, kan di sana Mak. kerja, biar nanti Ditelepon bisa gitu loh, datang Mak. bawa hadiah. Ditelepon sama Iya, bapak nanti itu. Bapak telepon. Udah kan belajar dulu ya yang benar ya biar pintar. Oke, mama tinggal dulu ya, masak ya. Oke. Tuhan, semoga Natal tahun ini Bapak dapat pulang dan bisa merayakan Natal bersama-sama dengan kami. Amin. Besok hari mama, tapi aku nggak punya uang. Kasih apa lah ya mama? Kak berisik banget loh dari tadi kak. Dia po kak ya ampun. Kayak mana ini dek? Besok kan hari ibu. Apa kita kasih ke mama? Ngapain sih? Besok hari ibu ya juga biarin tinggal ngucap selamat hari ibu ya mak. Duh, terus selesai udah. Itu loh. Kita kan harus Repot kasih banget gitu masa harus. kasih yang terbaik Gi, buat mama Gi. Ucapan itu udah terbaik kak. Gak usah kita pakai hadiah-hadiah. Kita kasih Nanti kado. tinggal gini loh kak di snapgram gitu kan. Halo mak selamat hari ibu dan tinggal upload. Udah semua orang suka. Gak boleh gitu Gi. Mama Yaudah, juga harus senang. Ya udah terus maunya apa? Ya kita besok beli kado ya, sama-sama kita beli. Uang lagi. Ya kita harus beli sama-sama buat mama. Emang loh, ada Gi. duitmu? Enggak ada lagi. Ih gak ada kan? Ih, gak ada duit so-soan. Itu kan ada duit Gi, kasih lah buat mama loh. Ya ampun, ini duitku satu-satunya loh kak. Ya kan yang terbaik itu kasih ke mama Gi. Nah. Jadi bad mood aku ini kan sekarang kan. Beli sama-sama besok kita ya. Gak mau. Besok uang. Gak mau. boleh kok besok. Gak mau. Bah, diskon lagi 10%. Setelah kalau aku beli. Halo mak. Selamat hari ibu mama. Terima kasih ya anakku ya. Makasih ya Butet. Makasih ya Butet. Ini hadiah dari aku mak. Iya, Susan. Apa yang beli ini pakai mama? Terima kasih. Apa ini hadiahnya? Apa isinya? Ada songket mak. Ih sampai Kesukaan ini kesukaan yang Papa cari kemarin ya. Di online itu. Iya, Mak. Ini mak, ayo mak kita foto mak. Kita foto dulu kak. Iya, buat kenang-kenangan. Iya. Yang cantik ya, yang bagus ya, yang ganteng. 1, 2, 3. Lagi kak, lagi. Udah. Aku tenang. Gak usah nanti aja. Saya aku upload dulu Instagram. Terima kasih ya. Ini pasti mau pakai nanti ini ke gereja. Cantik ini. Makasih ya. Mak, ayo kita foto dulu mak. Ayo. Udah. Terima kasih ya. Terima kasih Butet. Terima kasih Ucok. Mama suka kan? Suka. Kasih Mak, tau aku pakai. ke ini dulu ya, main dulu ya. Aku ada janjian sama temanku soalnya. Kenapa kok main belum selesai ini kalian? Mak ya. Semangat mak, selamat hari ibu ya. Terima kasih Ucok Iya, ya. dadah. Pakai mama itu Oh, nak. iya. Ya. Makasih ya. Ya ampun. Baik nih anak-anak. Makasih ya Mak udah jadi mama paling baik. Terima kasih ya Butet ya. Semoga anak mama ini bisa jadi kebanggaan mama bapak. Amin. Amin. Bagus ini. Santet ini. Makasih ya. Butet kamar dulu ya. Oh Mak. iya. Tapi lah besok berikutnya. Oh pas Natal ini ya. Cocok kali ini.
Keren. Mak, Bapak kapan pulang? Iya, Mak. Kapan mau hadiah, Mak? Pasti pulang. Bapak pulang. Aku kangen banget, Pak. Bapak. Ya ampun, Pak kangen. Iya, aku kangen banget. Istriku. Pak, hadiah, Pak. Hadiah. Ini Papa bawain kalian semua hadiah Natal. Buat Butet, Papa bawain novel buat kamu. Makasih, Pak. Buat Ucok. Buat Ucok, Papa bawain yang spesial. Mobil-mobilan. Alkitab. Papa bawain kamu Alkitab. Alkitab. Iya, baca dulu dong. Itu Gak mau, biar Pak. kelak kamu jadi seorang pendeta. Papa mau kamu jadi seorang pendeta. Enggak, Mama, aku nggak mau Alkitab, Ma. Ya, benar kata-kata Bapak. Pasti. Ini Masa udah aku hadiah dapat dari yang mobil-mobil. disuka, aku enggak. Kamu dengar kata-kata orang tua pasti jadi yang baik, oke? Nanti kamu baca dulu. Kamu baca dulu, Ya. kamu resapi biar kamu dapat semua maknanya. Udah, ayo bilang terima kasih sama Bapak dulu, ayo. Ayo. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Kok gitu? Semangat dong. Udah ya, Mama sekarang lagi masak. Ya udah, aku mau makan aja. Iya, ayo. Mama udah masak yang enak. Ayo. Makan kita yuk. Ayo. Nonton TV kita ya, Kak. Metro TV lah bikin dulu. Iya. Nama kita. Terus apa? Ini. Ya apa itu, Kak? Halo, Pak Ahmad. Ya ampun. Selamat Natal ya, Pak ya. Selamat Natal. Selamat Natal, Mas ya. Aku semua. Pak, makasih ya, Pak. Nah, apa itu? Kado dari Bapak dulu memotivasi aku buat jadi penulis. Oh iya. Iya, Pak. Bangga Mama sama Bapak ya. Pak, Ucok mau berterima kasih sama minta maaf sama Bapak, Mama dulu. Ucok jadian El nakal dulu. Sekarang Ucok berterima kasih sekali karena dulu hadiah dari Bapak ini jadi motivasi buat Ucok menjadi pendeta sekarang. Bagus anak, kalau kau dapat dunia buat kau itu dari Tuhan padamu. Amin. Bapak bangga mau Maaf. jadi pendeta ya. Maaf juga buat kakak ya, Kak. Dulu Ucok juga nakal sama kakak. Maaf sekali ya, Kak ya. Iya, Pak. Baiklah. Selamat Hari Natal untuk anak-anak kami Sekolah Minggu dan Remaja HKBP Sidoarjo. Sebelum kita mendengarkan kabar baik dalam perayaan Natal pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Anak-anak sekolah minggu dan remaja yang terkasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dari Matius pasal 1 ayat 23. Matius pasal 1 ayat 23. Baik, kita sama-sama membacakannya. 1, 2, 3. Sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus, saya memperkirakan bahwa hampir semua anak-anak sekolah minggu remaja HKBP Sidoarjo dulunya proses lahirnya kalau tidak di rumah sakit, biasanya di klinik. Mungkin ada 1-2 orang yang lahir di rumah. Suasana di rumah sakit pasti lebih nyaman. Ada dokternya, ada perawatnya,
ruangannya ber-AC, peralatan medisnya lengkap dan higienis. Selimut dan bantalnya pasti empuk. Nah, kalau dibandingkan dengan proses lahirnya Tuhan Yesus, sangat jauh berbeda dengan kita. Dia terpaksa lahir di kandang domba karena tidak ada lagi tempat penginapan yang mau menampung Yusuf dan Maria, orang tua Yesus. Ia lahir di kandang domba di tempat yang sangat gelap. Bau, banyak nyamuk, serangga, dingin, dan kotor. Dan Yesus ditaruh di dalam palungan, tempat makan ternak. Biasanya ada dedak atau jerami kering. Mengapa Yesus lahir di situ? Inilah rahasia Allah itu. Yesus lahir di palungan ingin menunjukkan bahwa kedatangan Yesus ke dunia ini adalah bahwa Ia mau merasakan penderitaan kita. Ia mau bersama-sama merasakan air mata kita, kesulitan yang kita rasakan dalam hidup ini. Palungan adalah tanda bahwa Yesus di sepanjang hidupnya akan disisihkan orang. Palungan tanda bahwa Allah peduli kepada orang-orang yang lemah, orang-orang yang dihina, orang-orang yang dibuli, orang-orang yang direndahkan dan ditindas. Anak-anak kami yang dikasihi Yesus Kristus, untuk pertama kalinya dengan terpaksa kita harus merayakan Natal secara online. Perasaan kita pasti sedih. Karena apa? Kita tidak bisa latihan bersama di gereja, tidak bisa makan bersama, tidak bisa menari bersama, tidak bisa liturgi bersama, tidak bisa menyanyikan pujian bersama-sama, dan tidak bisa berkumpul di gereja. Dan mungkin saja karena kita merayakan Natal di rumah, mungkin kita tidak dibelikan lagi sepatu baru atau baju baru. Tidak ada lagi jabat tangan, kita tidak lagi bisa bersalaman karena corona ini. Tidak bisa lagi cipika-cipiki dengan teman-teman. Dan virus corona ini benar-benar membuat hidup kita berubah. Dan kita merasa dibelenggu seperti dipenjara oleh virus ini. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, sebelum Yesus datang ke dunia ini, manusia juga sedang dibelenggu. Dibelenggu oleh kekuatan yang luar biasa, tapi memang tidak dibelenggu oleh virus. Apa yang membelenggu, memenjarakan manusia sebelum Yesus datang? Yaitu dosa. Dosa membuat banyak orang terbelenggu. Misalnya saja, orang-orang saling membenci, orang-orang saling menyakiti temannya, orang-orang saling merampas, orang-orang menjadi malas mendengar firman Tuhan, orang-orang menjadi malas bekerja. Banyak anak-anak, banyak orang tidak lagi menghormati orang tuanya. Banyak orang yang berzina, banyak orang yang berdusta. Pokoknya dosa benar-benar membelenggu manusia sehingga hidupnya penuh dengan kekacauan, penderitaan, dan duka cita. Anak-anak sekolah minggu yang terkasih, keadaan kita, keadaan manusia yang penuh dosa sebenarnya telah mengakibatkan Allah begitu marah dan jengkel. Sebenarnya Allah bisa saja gatal tangan untuk menghukum kita, misalnya memukul kita atau menghajar kita supaya kita jera, tapi Allah tidak melakukannya. Allah bisa saja lepas tangan, tidak peduli, membiarkan kita supaya kita mati dalam dosa, tapi itu tidak dilakukan Allah. Atau Allah bisa saja angkat tangan, menyerah karena kita terlalu jahat, karena kita terlalu jugul. Tetapi bukan itu yang dipilih Allah. Allah justru turun tangan untuk
membereskan ini seperti benang kusut untuk mengalahkan kuasa dosa, melepaskan manusia dari belenggu dosa. Dia mengulurkan tangannya supaya kita selamat, supaya kita hidup, supaya kita merdeka, bahagia dan penuh dengan sukacita. Melalui Yesus Kristus yang lahir di kandang domba di kota Bethlehem, kita melihat dan kita mempercayai cinta kasih Allah yang sungguh luar biasa atas kita. Ia mau berada di tengah-tengah hidup kita. Makanya disebut Immanuel, Allah beserta kita. Saya sebutkan tadi, ketika Yesus lahir di palungan, palungan adalah tanda Yesus turut merasakan apa yang kita rasakan. Bahkan termasuk ketakutan, keraguan, kecemasan karena virus corona saat ini. Anak-anak sekolah minggu, bagaimana kita bisa merayakan Natal di tengah pandemi COVID-19 ini? Ketahuilah bahwa Allah telah hadir di tengah-tengah kita. Allah hadir di rumahmu saat ini, di rumah kita saat ini. Allah hadir melalui Yesus di tengah-tengah keluargamu saat ini. Allah hadir di dalam perayaan Natalmu hari ini. Allah itu tidak lagi jauh, tapi Allah sudah dekat dalam diri Yesus yang lahir di kandang domba, mau merasakan penderitaan kita, mau menangis bersama kita. Dan Yesus bukan tidak peduli ketika kita harus mengalami penderitaan karena virus corona ini. Ia mau dan bersedia menderita bersama kita. Ia turut merasakan apa yang kita rasakan. Dan Allah berada di tengah-tengah kita yang akan menolong kita, menguatkan kita, memberikan kita sukacita dan damai sejahtera. Keadaan boleh begitu kacau dan berusaha membuat kita stres, tapi karena penyertaan Tuhan, Immanuel, kita akan mampu melalui masa-masa sulit ini. Tuhan memberkati. Selamat Hari Natal, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang luar biasa yang Kau berikan bagi kami untuk merayakan Natal Sekolah Minggu Remaja HKBP Sidoarjo. Meskipun dengan terpaksa karena wabah COVID-19, kami merayakannya secara online dan kami laksanakan dari rumah masing-masing. Tapi karena firman-Mu telah kami dengarkan bahwa meskipun wabah COVID-19 ini berusaha menjauhkan kami dari Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau peduli terhadap kami. Engkau bersama-sama kami merasakan penderitaan, merasakan kesulitan hidup ini. Itulah artinya Immanuel, Tuhan beserta kami. Engkau tidak membiarkan kami mati dalam dosa. Engkau tidak membiarkan kami mati dalam kuasa iblis. Tapi Engkau memegang tangan kami dan menyelamatkan kami. Engkau hadir di dalam kehidupan kami untuk memberikan kami semangat, kekuatan dan sukacita. Biarlah anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu, dengan segala keterbatasan yang ada sekarang ini karena virus corona ini, kami tetap bersukacita merayakan Natal dari rumah kami masing-masing. Dan biarlah ya Tuhan, melalui Natal ini sukacita kami semakin penuh. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke nih, kita sudah ada hampir selesai nih acaranya nih. Bener banget. Kak ngomong-ngomong nih, kita kan udah pakai kayak gini-ginian nih, udah ada properti nih. Iya, terus udah kita mempersembahkan yang terbaik ya, bener Bang, ya? banget. Nah, kakak guru sekolah minggunya kan sudah mempersembahkan yang terbaik. Nah, sekarang saatnya nih adik-adik sekolah minggu buat persembahin yang terbaik juga. Buat Tuhan. Caranya gimana tuh, Kak? Kasih persembahan, uangnya dilipat dengan rapi. Bener banget, karena persembahan ini buat Tuhan semata. Kita sambil nyanyi lagu Kandang Domba Itu Rumahnya. Yuk kita kumpulin persembahannya ya adik-adik. Kandang domba itu rumahnya, palungan
Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur padamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semua bersyukur hanya padamu. Kiranya Allah mengasihani kita dan juga memberkati kita. Kiranya Tuhan menyinari kita, Dia sinari dengan wajah-Nya. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur padamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semua bersyukur hanya padamu, supaya jalan-Mu dikenal ya Tuhan, jalan-Mu dikenal di bumi, dan kiranya keselamatan-Mu dikenal di antara segala bangsa-bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur padamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semua bersyukur hanya padamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita, mereka pun bersorak-sorai, karena Kau memerintah dengan adil, Kau tuntun setiap bangsa-bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur padamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semua bersyukur hanya padamu.